Hai Sobat Iptek. Oke, saat ini kita sudah berada di pusat peragaan Iptek. Di sini kita akan melakukan sebuah percobaan sains yang biasa dilakukan di pusat peragaan Iptek. Nah, percobaan sains kali ini judulnya adalah roket air. Oke, sebelum kita lakukan peluncuran roket air, saya akan bertanya nih kepada Sobat Iptek semua. Apa yang ada di benak kalian ketika saya mengucapkan kata roket? Oke. Nah, saya akan mencoba mengira-ngira jawaban teman-teman. Ketika saya mengucapkan kata roket, mungkin yang terbayang adalah roket itu ukurannya sangat besar, kemudian tinggi, dia bisa terbang, dan biasa digunakan dalam misi-misi ruang angkasa. Kemudian roket itu juga menggunakan bahan bakar, bisa berupa pembakaran gas atau yang lainnya ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meluncurkan roket, namun roket yang akan kita luncurkan di sini berbeda dengan roket pada umumnya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan roket yang ukurannya relatif lebih kecil dari roket pada umumnya. Dan di sini roketnya tidak menggunakan bahan bakar, tetapi menggunakan air. Karena itu roket ini disebut dengan roket air. Jadi pendorongnya menggunakan air dan tekanan udara. Oke Sobat Iptek, sebelum kita luncurkan, di sini ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan untuk peluncurannya. Yang pertama di sini saya punya roket airnya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ada beberapa bagian di dalam roket air ini yang nanti akan kita coba jelaskan perlahan-lahan. Oke. Kemudian di sini saya punya pompa. Kemudian di samping pompa ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk memasukkan air ke dalam roket ini, dan tentunya gelas ukur ini harus disertai dengan ember atau wadah airnya. Nah, kemudian di sini saya punya peluncurnya, cukup besar ya. Ini disebut dengan launcher atau peluncur roket. Oke, sebelum kita luncurkan, kita coba kenalan dulu dengan bagian-bagian roket airnya. Oke, kita ambil roket airnya. Oke teman-teman, mohon perhatikan ya agar semua paham. Yang pertama, di bagian atas di sini yang warnanya hitam ada yang namanya nose atau hidung, tapi di sini adalah hidung roket ya. Oke, jadi roket ini juga punya hidung. Kalau kita sentuh, hidung ini lunak ya atau empuk. Nah, hidung roket ini atau nose ini terbuat dari bahan busa ati atau gabus atau busa. Sehingga pada saat roketnya jatuh, dia bisa memantul karena sifatnya empuk. Nah, maka dari itu, nose ini bisa melindungi badan roket dari kejatuhan si roket ini. Sehingga dia tidak mudah rusak ya. Oke, kemudian hidung roket ini juga berfungsi sebagai pembelah udara saat roketnya meluncur. Kemudian kita beranjak ke bagian-bagian yang bawah. Di sini saya punya badan roket atau dalam istilah roket air dikenal dengan istilah vessel ya. Nah, Sobat Iptek, vessel ini ada dua, ada vessel atas dan vessel bawah. Vessel ini bisa dibuat dari botol bekas minuman bersoda. Kenapa harus botol bekas minuman bersoda, bukan botol bekas minuman biasa? Karena botol minuman bersoda relatif lebih kuat dalam menahan tekanan udara ya. Oke, makanya digunakan dalam pembuatan roket air ini. Nah, ini vessel atas, ini vessel bawah. Jika kita sentil, bunyinya beda nggak? Beda ya. Kira-kira yang lebih keras yang mana? Yang atas atau yang bawah? Oke, kita coba sentuh. Ternyata yang lebih keras yaitu vessel atas. Kenapa vessel atas keras? Karena fungsinya tersendiri yaitu sebagai pemberat saat roketnya meluncur ya. Oke, kemudian di sini saya punya vessel bawah. Vessel bawah ini berfungsi sebagai wadah yang nantinya akan diisi oleh air dan tekanan udara. Oke, kemudian kita ke bagian yang berwarna kuning yang ini. Teman-teman pasti tahu dong ini namanya apa? Namanya apa? Ya, betul sekali. Ini adalah sayap roket atau dalam roket air dikenal dengan istilah fin ya. Nah, sayap roket ini bisa teman-teman buat dari bahan infraboard atau kardus bekas ya.
Nah, di sini saya menggunakan bahan infraboard karena infraboard sendiri lebih kuat. Makanya infraboard ini direkomendasikan dalam pembuatan roket air ini. Kemudian infraboard ini juga dapat bisa lebih tahan dia terhadap air ya. Oke. Nah, dalam pembuatan sayap pesawat ini, kok sayap pesawat? Sayap roket maksudnya ya, bukan sayap pesawat. Sayap roket ini bisa dibuat berapa aja. Bisa 2, 3, 4, ataupun 5. Syaratnya satu. Syaratnya kita harus menempatkan fin roket ini secara simetris. Artinya jarak antara satu fin dengan fin yang lainnya harus sama. Oke, betul sekali. Nah, kemudian bagian terakhir di roket ini ada yang namanya nozzle. Nozzle ini kita posisikan di sini, di bagian ujung ya. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, nozzle ini untuk apa? Nozzle ini yang pertama dia berfungsi sebagai penghubung antara si roket dengan launchernya atau dengan peluncurnya. Kemudian nozzle ini juga berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara dan air. Oke, itulah tadi beberapa bagian dan fungsi dari roket. Kemudian kita sekarang ke percobaannya, atau kita sekarang akan mendemonstrasi bagaimana meluncurkan roket ini. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Oke Sobat Tiptek, sekarang kita coba luncurkan roket airnya. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita siapkan dulu roket airnya. Di sini saya menggunakan roket air yang ini, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Langkah berikutnya yaitu kita isi roket air ini dengan air tentunya ya. Nah, air yang akan kita isi ini idealnya berapa? Idealnya adalah 1/3 dari bagian vessel bawah roket ini. Nah, 1/3-nya di sini saya punya kurang lebih 300 ml ya. Oke, kita coba tuangkan airnya. Kita tuangkan perlahan-lahan, jangan sampai airnya tumpah ya. Pelan-pelan sampai airnya masuk semua. Ya, airnya sudah masuk. Nah, kemudian kita tutup dengan menggunakan nozzle. Kita pasang nozzle-nya. Oke, nozzle sudah terpasang. Langkah berikutnya, kita pasang roket air ini di launchernya atau di peluncurnya. Kita pasang pelan-pelan. Oke, sampai dia ngunci ya. Oke, sudah terpasang. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita atur sudut elevasinya atau sudut kemiringannya. Nah, di sini kita bisa atur, kita bisa sesuaikan dengan arah yang akan kita luncurkan roketnya. Di sini saya memakai sudut elevasi kurang lebih 40 derajat ya. Sini sudah ada busurnya, kita sesuaikan saja jarumnya sampai angka 40, kita kunci pada angka 40 derajat. Oke, sudah. Nah, roket sudah terpasang, air sudah terpasang, air sudah diisi maksudnya, kemiringan sudah diatur. Kemudian kita coba isi dengan tekanan udara. Tekanan udara yang akan kita isi ke dalam roketnya adalah kurang lebih 30 PSI. Kita coba pompa sampai jarum menunjukkan angka 30. Kita coba pompa. (20) 30. Oke, cukup. Nah, langkah berikutnya adalah kita ambil triggernya, atau di sini saya pakai rem ya. Nah, rem ini ketika kita tekan, maka roket ini akan meluncur. Oke, kita coba luncurkan roket ini bersama-sama. Kita hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, jauh sekali ya. Oke, demikian peluncuran roket kali ini dan penjelasannya setelah ini. Sobat Tiptek, ternyata roket airnya meluncur sangat jauh ya. Oke, mengapa demikian? Roket air adalah sejenis model roket yang menggunakan air sebagai reaksi massa atau pendorongnya. Nah, roket air ini menggunakan kombinasi air dan udara. Sehingga pada prinsip kerjanya, air
yang ada di dalam sini dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan atau yang dikenal dengan kompresi massa. Nah, dasar hukum roket air ini adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berkaitan dengan aksi reaksi, di mana hukum 3 Newton ini berbunyi, apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda yang lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, teori dasar peluncuran roket air ini sama dengan percobaan balon yang meluncur ke udara. Roket air ini memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada udara dan air dengan mendorong udara dan air keluar, sehingga udara dan air tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan mendorong roket air ini ke atas. Nah, gaya dorong yang diberikan udara dan air kepada roket air ini sama besar dengan gaya yang diberikan roket air kepada udara dan air. Hanya saja arahnya berlawanan. Roket air ini mendorong udara dan air ke bawah. Udara dan air mendorong roketnya ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan hukum aksi reaksi atau hukum ketiga Newton. Secara matematis, hukum 3 Newton ini dapat diformulasikan sebagai berikut, di mana F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana F di sini adalah gaya ya. Oke Sobat Iptek, demikianlah percobaan atau demonstrasi roket air pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.